Iya, tapi dok, bagaimana penyakit PMK di Bone untuk wilayah Bone? Untuk saat ini sampai dengan per hari ini tanggal 20. Iya, tapi dok, bagaimana penyakit PMK di Bone untuk wilayah Bone? Untuk saat ini sampai dengan per hari ini tanggal 24 Mei 2022 Kabupaten Bone kami belum menemukan adanya tanda-tanda hewan yang tertular maupun terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Kelihatannya bukan hanya di Kabupaten Bone tapi termasuk di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu masih dinyatakan bebas. Oh, kalau penyakit PMK yang didapatkan pemerintah di wilayah mana saja, dok? Sejauh ini informasi terakhir dari Kementerian Pertanian ada 10 provinsi yang sudah terkonfirmasi saat ini ternaknya terinfeksi penyakit mulut dan kuku yang sudah dinyatakan wabah oleh Kementerian Pertanian itu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh. Oh iya, untuk Dinas Peternakan sendiri bagaimana antisipasinya, dok, khususnya di Kabupaten Bone ini? Baik, untuk Kabupaten Bone kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan wilayah, dalam hal ini Bapak Bupati Bone, dan sejak tanggal 9 Mei 2022 Bapak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan terhadap penularan penyakit mulut dan kuku. Oh iya. Kita tidak akan memasukkan hewan ternak yang bersumber dari wilayah-wilayah yang sudah tertular penyakit mulut dan kuku. Dan kami sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, teman-teman dari karantina, dan juga dari instansi terkait untuk senantiasa melakukan pemantauan termasuk ke seluruh camat tentang bagaimana pencegahan, pengenalan, pencegahan, dan penanggulangan wabah penyakit ini. Mungkin sudah ada posko tersendirinya, dok? Baik, kami sudah membangun PMK Center, itu adalah pusat informasi dan layanan laporan apabila terjadi kasus yang terindikasi penyakit mulut dan kuku. Jadi kepada masyarakat yang menemukan hewan dengan gejala-gejala lidah yang seperti sariawan pada sapi, kambing, kerbau, dan domba, atau melihat adanya luka pada bagian kuku, itu dapat menghubungi nomor call center kami di PMK Center. Oh ya, dok, mungkin bisa disebutkan sedikit terkait dengan penyakit PMK ini, dok? Baik, penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Virusnya sendiri menular melalui aerosol, artinya seperti lewat udara maupun lewat kontak langsung dan cemaran sekresi. Jadi lewat air liur, lewat feses, lewat urin itu bisa menularkan penyakit ini. Nah, penyakit ini sendiri memang sangat mudah menular. Jadi informasi yang kami bisa sampaikan, memang penyakit ini sangat mudah menular pada hewan-hewan rentan seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau. Satu yang menjadi catatan penting untuk disampaikan ke masyarakat Kabupaten Bone saat ini bahwa penyakit mulut dan kuku bukan merupakan penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Jadi penyakit ini tidak akan menular ke manusia, sehingga jangan khawatir, tetaplah mengkonsumsi produk asal hewan seperti daging dan susu, karena penyakit ini tidak akan ditularkan melalui makanan seperti hal tersebut. Dan selalu informasikan kepada kami jika menemukan gejala klinis seperti kerusakan pada daerah mulut, lidah, dan juga adanya luka pada daerah kuku sapi atau hewan ternakan. Oh iya, dok, ini kan menjelang Lebaran Idul Adha, dok. Otomatis permintaan daging sapi yang ini akan meningkat, dok. Betul. Kemudian bagaimana di pihak peternakan, dok? Apakah ada karantina tertentu atau bagaimana, dok? Baik, untuk konsumsi persiapan hewan kurban saat ini untuk di wilayah Sulawesi Selatan kita masih dinyatakan bebas. Sehingga fokusnya lebih pada penyediaan hewan kurban yang sehat, dan seperti kegiatan rutin tahun-tahun sebelumnya, Dinas Peternakan menyediakan jasa pemeriksaan hewan kurban kepada masyarakat
cukup dengan menghubungi petugas peternakan kecamatan yang tersedia di wilayah kami. Terkait dengan permintaan ternak kurban di wilayah lain, terutama di wilayah-wilayah Kalimantan, maka Dinas Peternakan Kabupaten Bone bekerja sama dengan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan dan karantina di beberapa port pelabuhan itu melaksanakan karantina 14 hari sebelum ternak tersebut diberangkatkan ke wilayah-wilayah seperti ke Pulau Kalimantan. Ini tujuan dari karantina tersebut apa, Dok? Tujuan dari karantina sendiri adalah untuk memastikan bahwa ternak sapi yang akan dikirimkan ke wilayah lain itu berada dalam kondisi yang sehat sebelum diberangkatkan dan tiba di lokasi yang baru. Oh iya, baik, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.